Rumor itu mulai beredar seperti api kecil di tengah malam. Vinicius Junior diam-diam ingin pindah ke Barcelona. Awalnya hanya bisik-bisik dari seorang jurnalis anonim, tapi dalam hitungan jam, media sosial meledak. Di Madrid, para fans tidak percaya. Bagaimana mungkin pemain yang selama ini menjadi simbol semangat Real Madrid justru melirik rival abadinya? Sementara di Barcelona, harapan mulai tumbuh, membayangkan kecepatan dan skill Vinicius mengenakan seragam biru merah. Konon, semuanya bermula dari rasa frustrasi, tekanan, kritik, dan kelelahan mental membuatnya mempertimbangkan perubahan besar. Beberapa sumber bahkan mengatakan ia tertarik dengan proyek baru Barcelona yang lebih muda dan bebas. Namun, tak ada konfirmasi resmi. Vinicius hanya tersenyum saat ditanya wartawan, mengatakan, "Saya fokus pada sepak bola." Rumor itu tetap menggantung antara kenyataan dan spekulasi. Tapi satu hal pasti, jika itu benar terjadi, dunia sepak bola akan terguncang. Kekalahan di Carabao Cup final dan tersingkir dari Piala FA terasa seperti tamparan keras bagi Arsenal. Di ruang ganti yang sunyi, Mikel Arteta berdiri, menatap para pemainnya, termasuk Declan Rice, dengan sorot mata penuh tekad. "Ini belum berakhir," katanya pelan, tapi tegas. Kini, semua mata tertuju ke Liga Champions UEFA. Malam di Estadio Jose Alvalade akan menjadi panggung pembuktian saat mereka menghadapi Sporting CP. Kenangan kemenangan 5-1 musim lalu masih segar, tapi Arteta tahu, ini cerita yang berbeda. Kekalahan beruntun justru membakar sesuatu dalam diri timnya, rasa lapar yang lebih dalam, lebih tajam. Di lorong stadion, para pemain berjalan keluar dengan wajah serius. Tidak ada senyum, hanya fokus. Peluit belum berbunyi, tapi satu hal sudah jelas, Arsenal datang bukan sekadar bermain. Mereka datang untuk membalas luka, dan mungkin menulis sejarah baru. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Bintang asal Argentina, Paulo Dybala, dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan raksasa Spanyol, Real Madrid. Menurut sejumlah laporan media Eropa, pihak Madrid telah melakukan pendekatan serius kepada pemain yang saat ini memperkuat AS Roma tersebut. Dybala disebut menjadi salah satu target utama untuk memperkuat lini serang Los Blancos musim depan. Performa impresif Dybala bersama Roma dalam 2 musim terakhir menjadi alasan utama ketertarikan Madrid. Kreativitas, visi bermain, serta kemampuannya mencetak gol dinilai cocok dengan gaya permainan tim asuhan Carlo Ancelotti. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, rumor ini terus memanas dan menjadi sorotan publik sepak bola dunia. Jika transfer ini benar terjadi, Dybala berpotensi menjadi salah satu pembelian besar Madrid di musim panas mendatang. Aaron Ramsey resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 35 tahun, Selasa tanggal 7 April tahun 2026 setelah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Gelandang asal Wales itu mengakhiri karir panjang hampir 2 dekade di level klub dan internasional. Ramsey memulai karirnya di Cardiff City pada 2006 sebelum bersinar bersama Arsenal, lalu melanjutkan petualangan ke Juventus dan OGC Nice. Ia sempat kembali ke Cardiff, dan penampilan terakhirnya tercatat bersama Pumas U6. Di tim nasional Wales National Team, Ramsey mencatat 86 penampilan dan 21 gol sejak debut 2008, serta menjadi sosok kunci dalam berbagai turnamen besar. Ia menyebut mengenakan seragam Wales sebagai sebuah kehormatan dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung karirnya. Pensiunnya Ramsey menutup perjalanan salah satu gelandang terbaik dalam sejarah Wales. Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya bersama Real Madrid di Liga Champions musim ini dengan mencetak gol penting ke gawang Manuel Neuer saat menghadapi Bayern Munich. Namun, gol tersebut belum cukup menyelamatkan Madrid dari kekalahan 1-2 pada leg pertama perempat final di Santiago Bernabeu Stadium. Kini,
Los Blancos wajib menang dengan selisih 2 gol di leg kedua di Munich jika ingin lolos ke semifinal. Gol ini menjadi yang ke-14 bagi Mbappe di Liga Champions musim ini, membuatnya hanya terpaut 3 gol dari rekor milik Cristiano Ronaldo 17 gol dalam satu musim. Selain itu, Real Madrid kini telah mencetak total 30 gol di Liga Champions musim ini, catatan terbaik sejak musim tahun 2017 sampai tahun 2018 33 gol. Mereka juga memperpanjang rekor mencetak gol di kandang menjadi 43 laga beruntun di kompetisi ini. Arsenal meraih kemenangan penting 1-0 atas Sporting Lisbon di Portugal pada leg pertama perempat final Liga Champions, membuka jalan menuju semifinal. Gol tunggal kemenangan The Gunners dicetak oleh Kai Havertz setelah menerima assist dari Gabriel Martinelli. Hasil ini memberi keuntungan besar bagi Arsenal jelang leg kedua di Emirates Stadium pada tanggal 15 April. Penampilan impresif juga ditunjukkan Declan Rice yang mencatat 13 kali perebutan bola, rekor tertinggi gelandang Arsenal di fase gugur Liga Champions, menyamai catatan pelatih mereka, Mikel Arteta, saat menghadapi Bayern Munich pada 2013. Menariknya, gol Havertz menambah daftar kontribusi pemain cadangan Arsenal di Liga Champions musim ini menjadi 4 gol, baik sebagai pencetak maupun pemberi assist, rekor tertinggi dalam sejarah kompetisi untuk satu tim dalam satu musim. Secara keseluruhan, para pemain cadangan Arsenal telah menyumbang 38 gol di semua kompetisi musim ini, 24 gol dan 14 assist menjadikan mereka yang paling produktif di antara klub-klub 5 Liga top Eropa. Kai Havertz menilai David Raya masih belum mendapatkan apresiasi yang layak dari publik sepak bola dunia, meski performanya sangat konsisten dalam 2 musim terakhir. Mengutip data dari Opta, Raya saat ini menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di 5 liga top Eropa. Bagi Havertz, pencapaian tersebut bukan kebetulan, melainkan bukti kualitas tinggi sang penjaga gawang. Saya pikir dia masih sering diremehkan. Tapi bagi saya, dalam 2 musim terakhir, dia adalah kiper terbaik di dunia, ujar Havertz. Ia juga menambahkan bahwa Raya kerap menjadi penyelamat tim dalam berbagai situasi krusial. Performa solid Raya menjadi salah satu faktor penting bagi Arsenal musim ini, meski mereka harus menelan kekalahan 0-2 dari Manchester City di final EFL Cup Final 2026 yang berlangsung di Wembley Stadium. Laga tersebut menyoroti beberapa hal penting, termasuk perbandingan performa kiper pelapis kedua tim, masalah kreativitas Arsenal di lini serang, serta dampak kekalahan itu terhadap peluang mereka dalam perebutan gelar musim ini. Mohamed Salah merayakan golnya saat Liverpool menghadapi AFC Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris 2024/2025 di Vitality Stadium, Sabtu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Liverpool kini bersiap menghadapi perubahan besar karena Salah dipastikan akan hengkang di akhir musim. Kepergian sang bintang Mesir diyakini meninggalkan kekosongan signifikan di lini serang, mengingat kontribusinya selama ini tetap vital meski performanya tak lagi di puncak. Legenda klub, Steven Gerrard, turut memberikan pandangannya terkait sosok pengganti. Ia merekomendasikan pemain muda berbakat milik Bayern Munich, yaitu Michael Olise. Menurut Gerrard, winger berusia 24 tahun tersebut memiliki kualitas yang tepat untuk mengisi posisi sayap kanan dan diharapkan Liverpool serius mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya. FC Barcelona melayangkan protes resmi kepada UEFA setelah kalah dari Atletico Madrid di ajang Liga Champions UEFA. Dalam pernyataan yang dirilis Jumat tanggal 10 April tahun 2026, dini hari WIB, pihak klub menyoroti kepemimpinan wasit Istvan Kovacs serta penggunaan VAR yang dianggap tidak maksimal. Fokus utama protes tertuju pada dugaan handball oleh bek Atletico, Marc Pubil, di awal babak kedua yang tidak berujung penalti. Barcelona menilai keputusan tersebut tidak sesuai aturan dan berdampak langsung pada jalannya pertandingan. Klub juga meminta investigasi menyeluruh, termasuk akses ke rekaman komunikasi wasit serta kemungkinan pengakuan resmi jika ditemukan kesalahan. Insiden itu terjadi pada menit ke-54,
saat bola hasil goal kick dari Juan Musso sempat disentuh Pubil. Barcelona menganggap permainan sudah aktif sehingga tindakan tersebut layak dihukum penalti. Namun, wasit tidak memberikan pelanggaran dan VAR pun tidak melakukan peninjauan. Dalam laga leg pertama perempat final tersebut, Barcelona harus mengakui keunggulan Atletico Madrid 0-2 di Camp Nou. 2 gol tim tamu dicetak oleh Julian Alvarez dan Alexander Sorloth. Kekecewaan Barcelona semakin besar karena mereka merasa keputusan kontroversial seperti ini bukan pertama kali terjadi di Liga Champions, dan dinilai menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antar klub. Gagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi sepak bola negeri pizza. Dalam laga final playoff zona Eropa, Italia harus mengakui keunggulan Bosnia dan Herzegovina lewat drama adu penalti, yang sekaligus memastikan langkah mereka terhenti. Hasil ini menandai kegagalan ketiga secara beruntun Italia tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Situasi tersebut memicu perubahan besar, mulai dari keputusan Gennaro Gattuso mundur sebagai pelatih hingga pengunduran diri Gabriele Gravina sebagai presiden federasi. Kapten tim, Gianluigi Donnarumma, mengungkapkan rasa kecewa mendalam yang dirasakan seluruh tim dan masyarakat Italia. Ia menyebut hari-hari setelah kekalahan terasa berat, namun menegaskan bahwa tim harus segera bangkit. Menurut Donnarumma, Italia tidak boleh larut dalam kesedihan. Masih ada waktu untuk membangun kembali kekuatan tim menuju masa depan. Ia menekankan pentingnya fokus pada turnamen besar lainnya seperti Piala Eropa dan UEFA Nations League. Dengan 4 tahun tersisa menuju Piala Dunia berikutnya, Italia bertekad menjadikan kegagalan ini sebagai titik awal kebangkitan mereka. Bek Harry Maguire memberi peringatan serius kepada Manchester United jelang bursa transfer musim panas. Menurutnya, klub harus bergerak cerdas dan tepat dalam merekrut pemain. Musim lalu, Mus sukses mendatangkan nama-nama seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Senne Lammens, dan Benjamin Sesko. Kehadiran mereka terbukti meningkatkan performa tim hingga kembali bersaing di papan atas Premier League. Saat ini, Mo berada di posisi ketiga klasemen dan berpeluang besar lolos ke Liga Champions musim 2026-2027. Namun, tantangan besar sudah menanti. Beberapa pemain kunci seperti Casemiro dikabarkan akan hengkang, disusul rumor kepergian Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Maguire menegaskan, musim panas ini akan jadi momen krusial. Selain menentukan manajer, Mo wajib memperkuat skuad agar mampu bersaing di semua kompetisi. Dengan jadwal yang semakin padat musim depan, satu hal jelas, Mo butuh tim yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih siap untuk kembali berjaya. Masa depan Neymar kembali jadi bahan perbincangan. Sempat diprediksi akan menutup karir di klub masa kecilnya, Santos, bintang Brasil itu justru berpotensi membuat kejutan besar di bursa transfer musim panas. Alih-alih mengikuti jejak Lionel Messi ke Inter Miami, Neymar kini dikabarkan membuka peluang bergabung dengan klub tak terduga di Major League Soccer. Di usia 34 tahun, Neymar memang mulai memasuki fase akhir karir. Hal itu makin terlihat setelah ia tak masuk skuad terbaru timnas Brasil pilihan Carlo Ancelotti, di tengah persiapan menuju Piala Dunia 2026. Meski begitu, karir klubnya belum redup. Neymar justru menunjukkan bahwa dirinya masih kompetitif. Dalam 4 laga awal musim Liga Brasil, ia sudah mencatatkan 3 gol dan 2 assist bersama Santos. Performa tersebut kembali menarik minat sejumlah klub. Walau tim-tim elit Eropa mulai menjauh, peluang hijrah ke Amerika Serikat kini terbuka lebar. Sementara itu, di Eropa, NAC Breda mengajukan banding ke KNVB terkait kasus izin kerja Dean James saat membela Go Ahead Eagles. Keputusan ini berpotensi berdampak pada pemain naturalisasi Indonesia lainnya. Di suatu hari, dunia diguncang kabar kesulitan yang dialami rakyat Iran. Banyak anak-anak membutuhkan bantuan. Saat itu,
Cristiano Ronaldo melihat berita tersebut dengan hati yang tersentuh. Tanpa banyak bicara, Ronaldo membuka lemari pribadinya. Di sana ada sepatu yang pernah ia pakai mencetak gol penting, penuh kenangan dan nilai tinggi. Namun baginya, kemanusiaan lebih penting dari kenangan. Apa artinya sepatu ini, kalau bisa menyelamatkan banyak orang? Ucapnya pelan. Ia pun memutuskan melelang sepatu itu. Dalam waktu singkat, sepatu tersebut terjual dengan harga fantastis. Seluruh uangnya disumbangkan untuk membantu korban di Iran. Tindakan itu membuat banyak orang terharu. Bukan karena nilainya, tapi karena ketulusan hatinya. Ronaldo membuktikan, seorang bintang besar bukan hanya tentang gol, tapi juga tentang kepedulian. Manchester United diam-diam tengah menyusun rencana besar untuk masa depan lini pertahanan mereka. Di tengah sorotan pada performa Luke Shaw yang mulai inkonsisten, setan merah kini mengarahkan radar mereka ke bintang muda milik Arsenal, yakni Miles Lewis Skelly. Bek muda berbakat itu sebenarnya digadang-gadang sebagai masa depan Arsenal. Namun, situasi di skuad utama membuat segalanya berubah. Di bawah arahan Mikel Arteta, Lewis Skelly kesulitan menembus tim inti, kalah bersaing dengan nama-nama seperti Piero Hincapié dan Riccardo Calafiori. Minimnya menit bermain mulai memicu rasa frustrasi dalam diri sang pemain. Ia ingin berkembang, ingin tampil, dan yang terpenting, ia ingin dipercaya. Situasi ini pun membuka celah bagi klub lain untuk masuk, dan Manchester United melihat peluang emas itu. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Arsenal kini melunak. Mereka tak lagi menutup pintu untuk kepergian sang wonderkid, asalkan ada tawaran yang tepat. Bahkan, komunikasi awal dengan pihak Manchester United sudah mulai terjalin. Namun, The Gunners tidak akan melepas aset berharganya dengan mudah. Mereka memasang banderol sekitar 50 juta pounds, harga yang mencerminkan potensi besar yang dimiliki Lewis Skelly. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari Manchester United. Apakah mereka siap menginvestasikan dana besar demi masa depan? Jika ya, maka transfer ini bisa menjadi salah satu kisah besar di bursa musim panas mendatang. Kepergian Andrew Robertson dari Liverpool FC menjadi momen emosional yang tak terlupakan. Setelah 9 tahun penuh perjuangan di Anfield, bek kiri asal Skotlandia itu akhirnya memutuskan pergi saat kontraknya berakhir pada musim panas 2026. Dalam sebuah malam yang dingin di Inggris, Robertson berdiri di tengah lapangan, mengenang setiap langkah yang pernah ia tempuh, dari pemain sederhana yang didatangkan dari Hull City hingga menjadi salah satu bek kiri terbaik dunia. Sorak-sorai supporter menggema, mengiringi kenangan indah, asis-asis penting, tackle krusial, dan momen saat ia mengangkat trofi bergengsi seperti Premier League dan UEFA Champions League. Di ruang ganti, rekan setim seperti Curtis Jones memberinya pelukan hangat. Tak banyak kata yang terucap, hanya rasa hormat dan terima kasih. Saya datang sebagai pemain biasa, dan pergi dengan kenangan luar biasa, ucap Robertson dengan mata berkaca-kaca. Pertandingan antara Real Madrid dan Girona FC tadi malam menghadirkan drama yang tak terduga. Di bawah sorotan lampu stadion, Real Madrid tampil percaya diri sejak menit awal. Dengan penguasaan bola yang dominan, mereka terus menekan lini pertahanan Girona FC. Sorakan para fans bergemuruh ketika peluang demi peluang tercipta. Akhirnya, di babak pertama, usaha itu membuahkan hasil. Sebuah serangan cepat dari sisi sayap diakhiri dengan gol indah yang membuat Real Madrid unggul 1-0. Stadion pun bergemuruh, seolah kemenangan sudah di depan mata. Namun, Girona FC tidak tinggal diam. Mereka bangkit di babak kedua dengan semangat juang tinggi. Permainan menjadi lebih terbuka, dan tekanan mulai berbalik ke arah tuan rumah. Menjelang akhir pertandingan, momen yang tak diharapkan pun terjadi. Sebuah kesalahan kecil di lini belakang Real Madrid dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain Girona FC. Gol penyama kedudukan tercipta, 1-1. Waktu tersisa sedikit, dan Real Madrid mencoba segalanya untuk kembali unggul. Namun, pertahanan rapat Girona FC membuat semua usaha itu sia-sia. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Skor tetap 1-1.
Para pemain Real Madrid tampak kecewa, kemenangan yang sudah di depan mata harus lepas begitu saja. Sementara itu, Girona FC merayakan hasil imbang ini layaknya kemenangan.